Indonesia, Salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus mengatakan dalam Kisah 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Selamat sore bagi kita semuanya, apapun yang sedang kita lakukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Tuhan memberkati audiens kami dengan segala keadaan mereka, pergumulan mereka, dan usaha mereka. Apapun yang sedang dikerjakan mereka, Tuhan buat berhasil. Beri mereka tetap kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Jasmani mereka, rohani mereka tetap kuat, sehat, mengalami kesejahteraan daripada Tuhan. Dan firman-Mu Kau meteraikan dalam hidup kami, sehingga kami menikmati segala kebaikan surgawi dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 dan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi ayat 5 dan 6. Tema kita adalah totalitas percaya Tuhan. Jadi memang kita harus total menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak boleh separuh-separuh, tidak boleh setengah-setengah. Dari pembacaan ini, dari 2 ayat ini, saya mengajukan pertanyaan seperti apakah sikap totalitas percaya Tuhan? Sikap totalitas percaya Tuhan menurut Amsal 3 ayat 5 dan 6 adalah sebagai berikut. Yang pertama dikatakan, percaya Tuhan dengan segenap hati. Jadi whole, seluruhnya, lengkap, bukan separuh-separuh, bukan setengah hati, tapi seutuhnya. Manunggal dengan Tuhan, kata teman saya. Menyatu dengan Tuhan. Jadi kalau kita menyatu dengan Tuhan, maka percaya kita kepada Tuhan adalah kepercayaan yang betul-betul lahir dari segenap hati kita. Kadangkala kita katakan kita percaya kepada Tuhan, tapi enggak total. Satu contoh, ketika kita mengalami permasalahan, apa yang kita lakukan? Doa atau masa bodoh? Atau datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan. Kalau saya sering katakan, kalau aku tidak mau pusing Tuhan, kalau engkau mau pusing biarlah engkau yang pusing, tapi jangan aku yang pusing. Tapi Tuhan kan gak akan pernah pusing. Mau sebesar apapun pergumulan saya, karena Tuhan gak pernah terbatas. Dia Allah yang maha kuasa, Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha hadir, dan Dia selalu akan terus menolong. Kalau kita baca Mazmur 37 ayat 3, percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri, berlakulah setia. Jadi setia menanti janji Tuhan, setia percaya kepada Tuhan, setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, setia kepada pasangan, setia kepada Tuhan, setia kepada tugas dan tanggung jawab kita. Itu orang-orang yang percaya. Dia
akan melakukan apa yang dikatakan setia itu. Di ayat yang kelima, serahkanlah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Haleluya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Alkitab katakan dia akan bertindak. Itu kalau kita percaya totalitas kepada Tuhan. Saya bersyukur, ya, saya bersyukur bahwa Tuhan itu tidak abai untuk menepati janji. Saya ada BPJS Ketenagakerjaan, tapi belum sekalipun saya pernah gunakan. Saya dulu dengan keluarga memberikan BPJS, tapi karena perlakuan, karena pada waktu itu saya mendengar bahwa BPJS itu adalah untuk mendukung orang-orang yang tidak mampu. Dan kemudian ada beberapa tahun saya mengikuti sampai tiba pada satu saat keluarga saya yang mengalami, tapi diperlakukan tidak baik. Dan sejak itu saya mengatakan saya tidak perlu membayar apa yang, karena saya sudah mengansurasikan hidup saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan selama berapa tahun itu saya tidak pernah menggunakan 1 rupiah pun uang dari BPJS. Karena apa? Saya percaya pada Tuhan. Makanya totalitas percaya kepada Tuhan bukan hanya sekedar omong-omong, bukan hanya sekedar perkataan, not action, talking only. Kita harus ada action, karena Allah itu bertindak kepada orang-orang yang percaya kepada Dia, kepada firman-Nya. Itu sebabnya kita bisa melihat kebesaran Allah terjadi. Dan saya bersyukur sampai hari ini ada pergumulan, ada sesuatu, tapi kalau untuk ke rumah sakit, ya, saya belum pernah, dalam arti datang ke rumah sakit untuk periksa kontrol dan lain sebagainya. Bukan saya abai, tidak. Tapi saya pernah periksa 1 kali dan 25.000. Itu pertama dan terakhir. Ya, saya berharap pertama dan terakhir. Apakah saya selama hidup dalam 1 Maret 1947 sampai sekarang nggak pernah sakit? Banyak kali saya sakit. Tapi yang saya tahu ketika saya berdoa, Tuhan menyerahkan, menyembuhkan saya. Saya tumpahkan tangan di atas kepala saya dan Tuhan tidak pernah mengecewakan. Totalitas itu perlu. Jadi bukan itu sebabnya saya kalau berdoa, saya nggak perlu takut. Kita nggak perlu takut, karena apa? Karena kita sendiri menghidupinya dan hidup karena Tuhan. Yang kedua, karena firman Allah tidak bersandar pada diri sendiri, karena dalam Yeremia dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri, dan yang menjauh daripada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam, seperti pohon semak belukar yang ditanam di padang belantara, yang tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Bayangkan kalau hidup kita tidak mengalami datangnya keadaan baik, susahlah. Tapi itu kata firman Allah, dan ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Artinya di tengah-tengah keramaian kita bisa lonely, bisa kesepian. Karena apa? Kita mengandalkan kekuatan kita. Biarpun banyak orang
Mengapa banyak orang bunuh diri? Karena lonely. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Coba dia mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan, kekuatan Tuhan yang luar biasa itu. Saya sudah pernah mengalami, saya sudah pernah cerita bahwa saya pernah mengakhiri hidup saya. Hampir beberapa dari keluarga saya itu ada yang menjatuhkan diri dari dari pohon, ya. Tapi untungnya tidak. Ada yang membakar dirinya, untungnya masih sempat diselamatkan, dan lain sebagainya. Yang mau saya katakan adalah bahwa bersandar pada diri sendiri berakibat kepada kita. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membebaskan kita. Dan yang terakhir, akui Dia dalam segala perilakumu. Jadi kalau kita mengakui Dia dalam segala perilaku kita, saya setiap kali berkata kepada Tuhan, ketika saya datang kepada Tuhan, baik bersama dengan keluarga, baik sendiri, bersama teman, saya selalu mengatakan kepada Tuhan, jadilah Tuhan, jadilah Raja, jadilah Juru Selamat, jadilah pemimpin, jadilah penguasa dalam kehidupanku sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Dan permohonan itu saya sampaikan bukan pula hanya sekedar omon-omon supaya dilihat gaya, tidak. Tapi saya belajar untuk menghidupinya dan membiarkan Tuhan untuk menguasai sepenuhnya kehidupan. Bukan berarti saya tidak pernah gagal. Seringkali saya gagal. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan itu sangat mencintai, dan Dia akan selalu mengingatkan supaya berbalik kepada Dia. Sama seperti Daud, biji mata Tuhan itu. Banyak kali dia melakukan kesalahan, tapi Tuhan selalu datang kepada dia. Walaupun kadang-kala Tuhan menegur dia begitu keras, tapi sayangnya Tuhan, karena kita harus memiliki seperti apa yang dimiliki Daud ini, teachable, mudah diajar. Dia salah, tidak mau mempersalahkan orang. Dia salah, dia ampun, minta ampun sama Tuhan. Udah salah dia. Enggak seperti Saul, udah diingatkan malah ngelawan. Keras kepala, tegar tengkuk, kebal babal tebal. Jangan, ya. Makanya orang yang percaya, totalitas percaya kepada Tuhan, mengakui Dia dalam segala perilakunya, bahwa Tuhanlah segala-galanya dalam hidupnya. Tanpa Tuhan dia tidak ada apa-apanya. Tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat. Saya tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau Tuhan mau katakan, Simon, kau berhenti bernapas, berhenti sudah. Nggak ada kekuatan untuk, walaupun saya minta 120 tahun. Tapi kalau Tuhan katakan, sudah. Tapi ingat, saya meminta 120 tahun itu bukan tanpa sebab. Saya tahu itu Musa, saya tahu itu Harun. Itu sebabnya tetap kuat, tetap sehat, walaupun dalam usia lanjut. Itu yang mau saya katakan. Dan Anda sudah tahu apa maksud saya. Jadi kita membiarkan Tuhan sebagai Raja, sebagai pemimpin dalam hidup kita, itu akan membuat kita menikmati segala kuasa Tuhan dalam hidup kita. Dan percayalah, ketika totalitas percaya Tuhan, kita betul-betul hanya kepada Tuhan percaya kita, kesungguhan kita, penyerahan kita, wow, kita akan melihat hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, ketika kita totalitas percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, ingat, kita akan menikmati kasih dan kuasanya, dan kita akan melakukan
hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Percayalah, itulah sebabnya kita perlu terus mempersiapkan hidup kita, hati kita, diri kita untuk tetap mau dipakai oleh Tuhan. Totalitas percaya Tuhan, saya yakin dan percaya, membuat engkau akan berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu kesembuhan kepada kesembuhan yang lain, dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Karena apa? Totalitasmu percaya kepada Tuhan membuat engkau menggerakkan hati Allah untuk melakukan apa yang kau rindukan terjadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Di sore hari ini kiranya Tuhan tetap menolong kami untuk tetap menjadi berkat Tuhan. Totalitas percaya pada Tuhan membuat kami terus menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan, membuat percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan tidak mengandalkan diri kami, terus mengakui Engkau dalam setiap perilaku kami. Engkau menjadi Raja, menjadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, kanker jantung ke apapun, sebutkan saja di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala sakit penyakitnya mereka derita, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakitnya mereka derita, aku perintah keluar dan oleh beliau Yesus engkau sembuh. Terima kasih. Kalau engkau sedang memiliki masalah besar, mari serahkan diri kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, karena kasih-Mu, kebaikan-Mu kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan kalau kita mau istirahat nanti malam, jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, dan memperkatakan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Naiklah terus ke level yang lebih, supaya Tuhan dimuliakan melalui dan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya atau sebagai hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.